Jadi kalau teman-teman lihat di sini kayak ada coffee recipe in milligram bla bla bla. Jadi kita mau kalibrasi dulu, tapi sebelum aku calibrate shotnya, pasti lihat dulu semua sampelnya. Jadi kita mulai dari yang gampang dulu, black coffee-nya dulu. Tapi dengan catatan kopinya ini belum aku cas ya. Jadi grindernya belum dicas, cuma aku bikin aja dulu. Jadiin dulu aja kopinya. Nah, jadi tahap pertama yang tadi sama kita ulang dari awal. Dan dari teman-teman belajar pertama berarti keluarin ini. Habis itu flash. Flash itu jangan lupa. Habis itu lap ini sampai jadi. Habis itu kita grind kopinya. Kita grind. Ini di bawah, ini di atas. Tetes sekali. Kalau yang di grinder sana mungkin bisa langsung ya. Tinggal putar secara jarum jam, bersihin sisi-sisinya. Kalian boleh langsung pakai ini juga buat tem. Jadi kalau ini fungsinya sama buat padatin kopinya. Cuma ini otomatis. Oke. Sekarang kita buat shot black dulu. Shot black. Jadi pakai gelas yang ini. Sama buat macchiato, shot black sama macchiato. Jadi macchiato juga bisa di sini, juga bisa di sini. Kemudian kita buat piccolo, long black dulu. Jadi aku buat black coffee-nya. Jadi shot black, long black sama macchiato. Jadi sama, ulangin hal yang sama. Jadi cuma ulang-ulang aja. Tapi kita taruh di gelas yang berbeda. Ini kalau long black, sebelah sini ada air panasnya. Tekan ini semua mesin ada air panasnya kayak begini ya. Kayak mesin espresso masih ada. Jadi fungsinya untuk buat teh sama buat long black. Sip. Semua masih bisa. Shot black. Terus ini sama kayak ini, cuman bakal kita tambah foam. Jadi kita bakal steam susu sedikit. Buat kita kasih. Ini long black udah kan air panas pakai double shot. Udah gini aja. Oh. Selesai deh. Gampang kan? Very simple. Jadi kalau kita buat macchiato cuma perlu ditambah, bisa pakai sendok. Jadi yang tadi aku bilang kalau kalian di gambar sama di gambar yang sebelumnya ya kita cuma kasih foam doang. Udah gitu aja. Sangat-sangat simple. Macchiato. Macchiato, long black, shot black, macchiato. Ingat kan? Semuanya bisa ya. Jadi kalau bikin black coffee saya yakin dan percaya semuanya pasti bisa. Very simple. Air panas, shotnya aja, kasih foam. Shot black, macchiato, long black. That's it. Sama kita kasih coklat powder. Nah, gitu doang. Ini buat anak kecil ya. Jadi susu yang udah kalian sim, biasa kasih marshmallow lagi. Selesai. Dan sekarang kita mau bikin yang white coffee-nya. Berarti ada flat white, cappuccino, latte, piccolo. Jadi kita buatnya 4 sekaligus. Tadi teman-teman udah pelajari, kita pakai jam yang besar langsung kalau buat lebih dari 3 kopi. Jadi ketika kita steam susu, semuanya tadi udah belajar steam susu, tahu ya? Kita takarannya sampai mana? Nah. Jadi ini kan setengah, nanti setelah selesai di steam bakal tambah volume. Itu yang kita pakai buat tambah latte. Jadi keluarin, plus sama. Itu kita bisa grind dulu. Keluarin, plus. Yang lagi. Itu step ke bawah. Grind lagi. Oke, step. Itu lihat tadi. Dua. Putar cara
jarum jam, bersihkan. Itu kita mau bikin 4 kopi sekaligus. Jadi ada flat white, cappuccino, latte, sama piccolo. Jadi gelasnya itu ada gelas latte, piccolo, di cupnya ada garamnya, cappuccino, sama flat white. Jadi ingat cappuccino itu ada coklat powdernya. Oke, kita buka dulu. Tapi pas kalian bikin itu jangan dibiarin kayak gini ya, harus langsung di blue. Ya kan karena aku kayak kasih lihat aja, jadi pelan-pelan aja. Tapi pas kita udah selesai grind, langsung masukin ke dalam, jangan ditunggu lagi. Dan itu kita dulu bareng-bareng latte flower, latte piccolo, cappuccino sama flower. Nah, kita steam. Tadi Pak udah belajar steam susu semua ya. Nah, nanti tinggal dilancarin aja. Jadi aku mau kasih lihat kalau kita pakai jug yang besar ini bisa buat 4 ini sekaligus. Jadi jangan ada suara. Jadi pas kita steam, make sure it's very silent. Jadi kalau untuk suhu kopi itu sendiri 60 sampai 65 derajat normally. Kalau extra kalau udah selesai steam ya udah kayak lap dan flash lagi. Jadinya teksturnya susunya kayak cap. Kita akan tuang sesuai urutan. Jadi tuang cappuccino, habis itu tuang latte. Tuang cappuccino dulu, baru tuang latte, habis itu flat white dan piccolo. Jadi yang pertama kita akan tuang cappuccino dulu. Cappuccino itu ada coklat powder ya teman-teman. Jadi putar searah jarum jam nanti. Nah, putar, berhenti, tempelin aja. Yang pertama cappuccino. Bisnisnya kita membuat latte sama juga ya. Putar searah jarum jam. Kita buat 1, 2, 3, 4. Buat latte. Kita buat flat white. Jadi tujuan aku pakai 2 jug ini supaya pas kita tuang juga pas ya susunya, jadi nggak tumpah dan buat foamnya lebih smooth juga. Ini kita buat flat white. Dan yang terakhir kita buat piccolo. Jadi udah jadi semuanya, jadi pas ya kok, ya lebih sedikit. Nah, jadi kalau kita buat satu size lagi yang ukurannya sama kayak gini ya pas buat 4 jadinya. Pakai jug yang ukuran yang besar kayak begini. Jadi itu yang white coffee, ini yang black coffee, black, atau ini yang non coffee-nya. Berarti kita tinggal kurang satu lagi, tinggal mocha. Jadi kan udah ada flat white, cappuccino, latte, piccolo, sama tinggal mocha aja. Mocha itu ada coklat sirupnya. Biasa kalau di cafe itu coklat sirup udah ada di dalam botol. Jadi rasionya kita blend 1:1. Jadi kalau pakai 1 kilo powder, kita blend pakai 1 kilo air atau 1000 ml air. Jadi buat mocha very simple. Sama, jadi makanya tadi kalau kita buat kopi itu ulang-ulang aja, tinggal taruh di cup yang berbeda. Kalau bikin satu kopi berarti pakai the smallest jug. Jadi pakai yang ini. Caranya juga sama.
Nah, ini kemarin 1, 2, 3 naikin. Jadi ada dua cara untuk kita lihat foamnya. Jadi lihat dari volumenya di susu ini, atau dari dengar suaranya. Sama tadi muka itu ada coklat sirup sama ada coklat powder on top. Transfer susunya. Cara tuangnya kita harus selalu shake dulu. Ini juga sama, kita shake, habis itu tinggi, dekat, berhenti. 1, 2, kita buat muka. Right, inilah yang biasa bakal kita serve di cafe. Mostly cuma menu ini berputar-putar di situ aja. Enggak, kamu kerja di cafe orderannya pasti ya cappuccino, latte, bawah gitu, long black. Itu aja diputar-putar. Cara buatnya ya mirip semua kan, hanya taruh di gelas yang beda aja. Jadi buat cappuccino nggak ada teksturnya begini gitu. Selain dari rasa, kita bisa explore dari sisi gambarnya juga. Jadi sama tekniknya, putar dulu, nanti pas kalian latihan ya. Nah ini kalau aku gambar yang lebih kompleks, jadi kita bisa free pouring juga kayak gini. Nah ini lebih sulit. Lebih sulit buat lebih kompleks gambarnya. Tapi kalau kita bikin salah sedikit, kalau ini kan basic pattern, jadi basic pattern. Jadi pattern yang misalnya kayak free pour itu adalah kombinasi dari semua ini. Jadi misalnya kalau kalian belajar itu basicnya sebenarnya di Rosetta ini. Kalau Rosetta kalian bisa bagus, nextnya kalian bisa gambar yang kayak lebih kompleks gitu. Tapi mostly kita belajar dari hard, disitu dari ke tulip. Lalu pakai Rosetta. Ada orang belajar dari Rosetta dulu gitu. Kita shot. Jadi kalau ice long black itu es batu, air, sama shot. Kalau ice latte itu cuman susu sama es batu. Jadi ini kamu kasih es batu, kasih susu aja. Ice coffee juga sama, bedanya dia ada es krimnya. Di beberapa cafe itu es coffee ada yang pakai whipping, ada yang di blend, jadi tergantung. Tapi mostly basically kayak begini ya. Jadi kalau ice long black sama ice latte itu paling gampang. Jadi ice long black itu cuman shot, kalau ice latte juga shot sama susu. Satunya pakai air, satunya pakai susu. Kalau ice coffee itu kita kasih shot juga. Sama biasa beberapa tempat ada yang pakai whipped cream, jadi kalian tinggal di atasnya biasa kita kasih coklat powder. Ice coffee, ada ice long black sama ice latte. Ya, ada avocado itu cuman sama di sini tapi pakai es krim. Jadi cuman kita shot pulang. Makanya lihat kayak tadi cuma buat shot, susu kalau dikat yang berbeda, ya kan? Jadi kalau aku bilang sebenarnya pasti bisa. Tinggal kalau ada dapat udara yang banyak aja gimana. Cuman es krim, jadi ini yang buat cold beverage-nya. Buat coffee. Yang ini yang buat coffee semua. Ini yang non coffee. Ini yang black coffee. Oke. Ini yang ice.
hampir di semua bar atau semua cafe yang ada serve alkohol, mereka pasti punya espresso martini. Jadi kopi dicampur sama alkohol. Mirip-mirip lah. Pakai kecap, pakai garlic. Sama coffee liquor, sama simple syrup. Terus double espresso biasanya. Jadi 4 ini komponen utamanya biasanya. Hampir di semua tempat sama ya. Bukan hampir, pasti sama sih. Itu kayak 30 ml. Jadi es batu sama ada es batu di dalam sini. Jadi es batu, terus ini 3 ml. Kita kasih ini juga 3 sama vodka. Terus double espresso. Nah, udah bisa kita shake miring. Kan kita shake kayak 20 detik lah. Ya. Ini tuh buat kopinya. Ya, kita tinggal strain aja. Jadi tadi itu kita shake untuk buat foamnya. Bisa dikasih coffee beans. Kurang lebih kayak gitu. Biasa penuh ya. Cuma tadi foamnya kurang ya. Nah. Kurang lebih seperti ini espresso martini, jadi kayak kopi yang dicampur sama alkohol. Jadi coklat yang ada di sini itu dia nggak bakal kayak gini. Jadi gambarnya itu yang bakal kelihatan daripada coklatnya. Padahal coklatnya lebih kelihatan kan. Jadi kamu mix kan. Keren kok. Bagus, bagus. Mulai. Tempelin sedekat mungkin ya. 1, stop. Dorong. 2, ya lanjutin lagi. 3, ya lanjutin sekali lagi. Tahan, angkat, tipis. Mantap. Kalau dikasih tahu bisa. Kalau coba sendiri nggak bisa. Coba pegang ini, pegang ini. Aku kasih tahu, coba sekarang coba sendiri. Bisa. 1, good. 2, good. 3, good. Another one. Up, cut. Good. Babak pertama kali. Boleh. Teman-teman. Ini hasil gue setelah beberapa puluh cangkir kopi yang dibuat. Ternyata cuman ini namanya pertama, semuanya pasti ada proses. Yes. Mana ya? Bisa ya? Oke, dapat dari kopinya. Kita buat dari shotnya. Ampas, buang, tak. Bersihin. Jangan lupa bersihin. Nah, setelah lagi bersihin, kita masukin kopinya. Sambil nunggu, kita juga bersihin ini tempatnya ya. Di flash namanya, ini di flash. Kopinya udah jadi. Kita terlihat sampai dia firm. Oh, firm kan? Kita masukin. Pas. Kita membuat 2 cangkir teman-teman. Dari kita pijit yang ini. Stop. Nah, sambil kita nunggu itu, kita masukin susunya. Nah, kira-kira segini lah. Ini cukup. Nah, kita kasih dulu bersihin. Jangan lupa bersihin. Oke, panasin susunya. Tunggu sampai panas. Wah, ini udah mulai hangat nih.
Dan kopinya juga udah jadi. Ini cukup. Jangan lupa bersihin. Oke, the moment of the truth. Let's see everybody. Okay. So, what? Nice. Here. Ooh. Uy. Not bad, babe. Wah. Amazing. Oke, ini sebelum susunya jadi itu karena yang kedua katanya selalu terasa lebih sulit dari yang pertama, tapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selama kita masih harus terus berlatih dan tetaplah berproses karena kesuksesan menunggu di depan sana. Asik. Oke, cakep. Sun. I make 4. Oke, nice. Woi. Never make coffee before ya. Hey, thank Ustaz. you. Pertama kali ini terima kasih untuk Ko Kevin barista dan juga Kevin terus terang untuk teman-teman yang pengen belajar barista, kelas ini terus terang buat saya ini sangatlah bermanfaat. Untuk harga apapun silakan ditanya ya ke Ko Kevin_barista, betul ya? Betul. Betul. Terus terang ya, tidak terhitung hari ini berapa kopi yang gua buat. Ini tangan gua tahu cuci mulu semuanya. Tapi dari pertama gua datang nggak tahu ini namanya, nggak tahu cara steam kayak gimana. Sekarang 5 jam kemudian gua berdapat ilmu dan juga ini. Tadinya mau buat ini lambang Manchester United, cuman antara nanti. Oke, gimana tentang hari ini? Luar biasa, manfaatnya banyak. Banyak banget. Sekarang gua juga, apakah lu lebih confident sekarang? Ada rasa percaya Puji Tuhan diri? lebih confident Puji ya. Tuhan lebih confident ya. Dan bisa belajar banyak Mhm. dan pengalamannya bagus juga. Pengalamannya bagus juga. Untuk teman-teman yang di luar sana yang pengen belajar barista, apa pesan-pesannya? Menurut lu? Silakan datang ke sini. Boleh datang ke Silakan sini, dicoba ya. silakan dicoba, kontak dengan Kevin. Kevin. Dia akan mengajari kita semua dengan baik, dengan sabar. Diajari sampai benar-benar bisa. Betul. Gak usah takut. Gak usah takut. Gagal pasti tetap dibimbing terus sampai Betul. berhasil. Ngomong-ngomong, lu tahu kelas ini dari mana? Dari grup Dorok. Grup The Rock. Oke, terima kasih untuk Grup The Rock juga. Iya, terima kasih untuk Kak Kevin ya lihat belakang. Wih. Ini belakang gue juga ada Eva. Eva ini terus terang dari tadi udah berkali-kali dan memang hasilnya proses. Oke teman-teman, sekarang gua ada bersama Kevin. Kevin ini salah satu yang mengadakan acara kelas ini ya. Iya, kelas barista. Sudah berapa lama nih, Kev? Dari akhir tahun lalu Desember. Akhir Sampai- tahun lalu yes. Desember. Biasanya diadakan setiap minggu sekali, bulan sekali, 2 bulan sekali apa gimana? Setiap bulan kita pasti ada kayak sekali atau 2 kali. Setiap bulan pasti Iya. ada. Setiap bulan sekali atau 2 kali. Antusiasnya gimana nih? Yang gua lihat ini hari ini lumayan oke nih, lumayan. Iya, lumayan. Mm-mm. Kalau kebanyakan juga mungkin kurang nyaman, gitu ya. Yang pas-pas aja gitu ya. Iya. Emang satu kelas batasi berapa? 8, 10? Kita biasa batasi 8, tapi tergantung yang ngajar itu berapa orang. Karena biasa kita ada 3 orang yang ngajar, mungkin bisa tambah mungkin 10 atau 11. Tapi tergantung. Jadi satu mesin itu bisa 3 orang, 3 orang, 3 orang. Ya tergantung sih. Nah, tapi karena pengajarnya cuma 2, jadi kita batasin maksimalnya 8 aja. 8 aja. Maksimal 8 atau 7. Atau 7. Iya. Untuk teman-teman yang pengen tahu dan pengen bisa dan pengen cari tahu kelasnya ada kapan aja, biasanya lu suka nyimpen informasinya di mana? Aku biasanya pasti bakal tulis di Instagram aku dulu. Di Instagram. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Kevin Instagram namanya tuh barista.kevin gitu. barista.kevin. Oke, nanti itu gue simpen di kolom deskripsi juga. Dan kalau untuk harga nanti dikasih tahu ya. Iya. Pokoknya lu bilang
kalau kalian interested, tertarik, hubungi DM, lalu dari sono dikasih tahu berapa harganya, alamatnya di mana, seperti itu ya. Betul. Untuk kesananya, untuk yang kedepannya. Sebelum itu. Kenapa pengen buat kelas seperti ini? Kenapa pengen buat Iya, kelas? seperti buat kelas seperti Salah ini. satunya ya pertama buat nambah kayak barista-barista Indonesia, kemudian kita juga ada waktu luang lah ya, Iya, kita ada iya. skill ya, kenapa enggak kita sharing. Kenapa gitu. enggak? Ya. Perkembangan kopi di Australia. Australia sangat besar ya industri kopi di Sangat besar ya? sangat besar. Mereka tuh lebih Iya. Salah satu yang paling besar, lebih besar dari negara-negara lainnya kalau di Australia. Kita peminum kopinya lumayan banyak di sini. Jadi setiap sudut di kota itu pasti ada kafe. Pasti aja ya. Pasti ada. Nah, teman-teman, memang begitu di Australia, khususnya di kota Sydney, kopi sekarang tuh udah merambah lebih banyak lagi. Betul. Setelah yang mungkin dari kelas-kelas sebelumnya yang sudah ikutan sama lo, ada nggak feedback yang kok sekarang gua udah dapat kerjaan kok? Oh, banyak. Nah, teman-teman. Salah satunya Ya. dia itu dulu juga murid saya. Iya. Kevin. Iya, Betul, dia tuh. udah kerja. Oh, teman-teman. Nah, dia murid saya tahun lalu Desember. Nah, sekarang Ya. dia udah bantu ngajar. Oh, sekarang udah Dia kerja di kafe juga. asisten dosen. Nah, kayaknya untuk kelas-kelas itu udah oke, dan gue terus terang ya, untuk gue pribadi, untuk gue sendiri, gue sangat berterima kasih Kak Kevin. Sama-sama. Gue udah dikasih kesempatan di kelas ini, dan terus terang buat gue ini sangat membantu secara ilmu, pengetahuan, dan khususnya gue yang suka kopi. Yes. Tadi juga dikasih teorinya, dan ternyata terus terang ya, nggak segampang yang lo lihat, tapi nggak sesusah kalau lo mau berusaha. Betul. Kok untuk teman-teman yang nonton ini kok, ada pesan apa kok? Pesannya buat teman-teman ya yang mau belajar kopi. Belajar kopi. Atau Apa kau juga punya kafe, apa kerja di kafe mana? Mungkin mereka mau datang nyobain kopinya Kok Kevin. untuk sekarang aku belum kerja lagi, nanti Belum tahun kerja depan lagi baru. Tahun gitu, depan. ya. Nah, jadi untuk yang pengen menjadi barista, pengen tahu ilmunya, teori dan praktekalnya, terus terang rekomendasi dari gua, Kevin Barista. Thank you everyone. Thank you. Thanks for watching. I'll see you on the next video. Bye. Ini teman-teman, Sena, teman kita dari Bali, Denpasar. Halo. Wah, oke di Sena nih teman-teman. Woi, itu kalau bisa diminum bisa minum sekarang. Dari tadi cuma nyium doang. Iya. Wah, malah jadi bulu. Oke.